Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ananda dari SMP Negeri 12 Palembang. Hari ini saya akan mengimplementasikan jurus BK yang ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Alasan saya memilih jurus ini, yaitu saya ingin mewujudkan lingkungan sekolah yang kolaboratif, sehingga pembelajaran dan bimbingan dapat berjalan lebih efektif. Inilah video saya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu pada pagi ini karena telah akan mengikuti implementasi yang akan saya lakukan dari pelatihan saya sebelumnya mengenai 7 jurus BK. Yang akan saya sampaikan di sini hanya satu dari 7 jurus, yaitu membangun kolaborasi. Menyatu dalam rangka menguatkan setiap murid. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi ini, saya minta Bapak Ibu untuk membentuk kelompok. Kita bentuk 3 kelompok saja. Sebenarnya ini satu kelompok 7 orang, cuma nggak tahu ini cukup apa enggak. Silakan Bapak Ibu bentuk kelompok. Saya bagi atau bagi sendiri? Iya ya. Tidak bisa disebutkan. Oh, jadi aku nih, Kartu kasus itu silakan Bapak Ibu selesaikan kasus yang ada di kartu itu, kan banyak kartunya. Bisa diselesaikan lebih dari satu kasus. Berdasarkannya jangan dibuka tapi ditutup, dan jangan disebutkan kepada rekan satu kelompoknya karakter dari peran ini apa. Silakan sebutkan saja Bapak Ibu berperan sebagai apa. Untuk karakternya tidak perlu diberitahu untuk sama rekannya ya. Ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada pada kartu peristiwa itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk bagaimana kita berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan setiap kartu yang didapat. Oh, nampak hilang. Yang nebak ni siapa kau? nembak apa? Nembak siapa? Oh, dia tadi jadi. Sekarang ini kan yang satu ini kalau bahasa Posamu aku Bapak Ibu, itu kan ada beberapa kasus ya. Dari satu kelompok itu bisa pilih satu kasus dan nanti selesaikan kasus tersebut sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau sudah selesai, ganti lagi kasus berikutnya. Bisa dipahami ya? Bisa baik bang? Bapak kan jadi kepala sekolah. Ya, kalau sudah kita tampilkan dari hasil diskusi tadi. Sudah Bapak Ibu ya, silakan ditampilkan ke depan karena waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Silakan kelompok yang saya tunjuk aja ya, yang maju. Ya, kelompok lagi enggak, silakan maju ke depan. aku tahu wajah Saat ini Ibu Aisyah berperan sebagai guru muda yang selalu mengajar sebagai wanita.
Yang pertama, apakah diskusi tadi berjalan lancar? Apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Dan bagaimana Bapak Ibu menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi? Bagaimana keterlibatan anggota tim dan bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan atau tidak? Silakan satu orang di dalam perwakilan kelompok silakan menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Kasih. Apa dari pengamat cocok dari siapa? Pastinya sekarang ini dapat pastinya. Baik, terima kasih. Dari simulasi kasus yang terjadi tadi, kalau dilihat diskusinya berjalan dengan lancar. Tantangan terbesar mungkin di dalam proses tadi, diskusi tadi, bagaimana caranya agar pihak sekolah bisa menyelesaikan kasus siswa tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari simulasi tadi, apakah diskusi tadi berjalan lancar? Menurut kami, kelompok kami, diskusi tadi, simulasi tadi itu sudah berjalan dengan baik ya. Apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Tantangan terbesar menurut saya ini siswa. Mungkin kebanyakan sekolah kita ini banyak siswa-siswa yang model seperti ini. Dari hasil diskusi tadi, dari aktivitas yang telah kita lakukan tadi, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa perlunya kolaborasi, yaitu bukan mencari siapa yang hebat, pendapat siapa yang paling hebat, melainkan untuk menemukan akar permasalahannya apa dan bagaimana bantuan kita itu dapat tepat sasaran kepada siswa. Mengapa kolaborasi itu penting? Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Jadi biar apa yang kita lakukan ini terstruktur, terarah, dan tidak tumpang tindih antar perannya. Masalah secara lebih efektif dan holistik, artinya tepat sasaran, lalu sesuai dengan aspeknya, misalnya aspek emosi yang dia rasakan, berarti kan kita memberikan pelayanannya juga sesuai dengan aspek yang dia hadapi. Meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Jadi orang tua juga berperan serta di rumah dalam pengawasan. Menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Pendekatan kolaborasi ini sejalan dengan kerangka MTSS, yaitu Multi-Tiered System of Support, sebuah sistem terintegrasi untuk memberikan dukungan akademik, sosial, emosional, dan perilaku secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan murid. MTSS ini terdiri dari tingkatan intervensi. Maksudnya ada level masalahnya, yang kami sebut itu tier 1, 2, dan 3. Ini level masalahnya adalah 3, tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier 1 ini merupakan level masalah siswa yang rendah. Kita lihat yaitu masalah yang universal, misalnya siswa tidak menggunakan dasi atau pelanggaran kata kecil lainnya, atau tidak memotong rambut, tidak menggunakan sepatu. Ya. Jadi yang merupakan tier 1, kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Ya, misalnya tugas, tidak mengerjakan tugas. Jadi ketika siswa itu misalnya baru pertama kali, dia tidak mengerjakan tugas atau melanggar tata tertib yang baru sekali, bisa kita guna dulu, bisa dari wali kelasnya, itu kan maksudnya bisa dari guru mapelnya itu sendiri. Pelajaran apa dia tidak mengerjakan tugas,
sudah kita jelaskan dulu dengan siswanya, kenapa sih kamu sering jalan dulu temennya, atau mungkin dia hanya sekedar mencari perhatian teman-teman kan. Kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan dengan kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi baru pertama kali dia telat, dia terlambat, bisa diselesaikan dulu. Misalnya kalau kita kan piket, berarti selesaikan dulu dengan guru piketnya. Tidak harus langsung lapor ke wali kelas ataupun langsung dibawa ke BK, itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu tier 2. Tier 2 ini terarah, murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan hambatan. Tier 2 ini yaitu permasalahan yang berulang. Jadi kalau misalnya dalam tier 1 dia lambat dan itu berulang, itu berarti kita sudah masuk ke dalam level masalah tier 2. Baru adanya pembinaan, bisa kita ambil contoh siswa yang tidur di kelas. Kalau masih dalam satu kali dia tidur di kelas ada mata pelajaran tertentu, itu kan guru mata pelajarannya dulu. Tapi ketika dia sudah berulang 3 kali, bisa dilaporkan ke wali kelas untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan digali akar permasalahannya apa. Kalaupun harus kombinasi dengan BK, itu guru mapel, wali kelas, dan guru BK itu berdampingan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita nggak langsung dari guru mapel, ini BK-nya siapa? Ini BK-nya siapa? Kalau selesaikan anak ini karena dia sering terlambat, karena dia sering tertidur. Tidak seperti itu. Jadi kita berdampingan menyelesaikan masalahnya. Apakah harus panggil orang tuanya, ataukah diberikan pembinaan dulu, atau seperti apa? Itu yang harus kita diskusikan dalam kolaborasi itu. Selanjutnya ada tier 3. Tier 3 ini di luar dari kemampuan kita, Bapak Ibu. Tier 3 ini dia masuk ke sudah alih tangan kasus. Bisa dia mengalami trauma, atau bisa karena ada kelainan dalam kesehatannya juga ya. Ketidakmampuan belajar yang parah. Jadi dia mungkin tidak fokusnya itu karena apa? Karena memang ada saraf-saraf otaknya yang terganggu, itu bisa jadi kita alih tangan kasus yang lebih ahli. Jadi bisa psikolog, bisa dokter, saraf. Tapi sepertinya sekolah kita belum ada kerjasama untuk hal tersebut. Ini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Jadi di sini masalah ringan, itulah tadi diberi pembinaan dulu kepada guru si penemu masalah. Penemu masalahnya siapa? Kalau misalnya memang berulang, disinilah guru penemu masalahnya, guru BK dan wali kelasnya berkolaborasi. Jika memang masih belum selesai, bisa kolaborasinya dengan kepala sekolah. Nah ini kalau sudah referral. Kalau sudah masuk ke dalam level referral, itu kita hanya mendampingi, karena kita bukan ahlinya lagi. Bisa mungkin kalau anak itu terlibat penggunaan narkoba, itu kan bukan ahli kita lagi, kita tidak ada di bidangnya di situ. Misalnya dia masuk ke kepolisian atau BNN, itu kita hanya bisa mendampingi. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan alur masalahnya, masalah berat, masalah ringan. Murid bermasalah, masalah akademik, hasil belajar. Di sini dituliskan, jadi guru mapel, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya, hampir sama. Jadi murid mendapatkan bimbingan dulu. Jadi dalam kolaborasi ini kita jangan
langsung Dionica inilah dari dulu. Kita gali kenapa dia dari dulu seperti itu, tidak ada perubahan. Apakah cara kita menggali permasalahannya itu salah? Apakah cara kita berkolaborasinya itu hanya mengedepankan ego kita masing-masing? Mungkin ada yang salah dalam kita memberikan pelayanan kepada siswa. Tujuan terlibatan orang tua yaitu meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Jadi orang tua diharapkan tidak lepas tangan, memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan rumah, mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan atau ada yang ingin bertanya? Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan kemudian. Ini kebetulan menarik sekali topik hari ini karena saya pikir tadi sudah diskusi juga dengan yang lain, seharusnya bukan hanya kita saja yang masuk dalam topik ini, karena topik ini harusnya seluruh guru ya, karena ini kan namanya kolaborasi begitu, itu sebenarnya salah satu syarat. Nah terakhir kan Ibu Dika tadi menceritakan bahwa kalau ada masalah itu kalau bisa jangan langsung, jadi kan ada tier-tiernya tadi. Nah masalah di sekolah kita terutama kan kalau guru BK sudah sangat paham untuk beberapa kondisi atau kasus itu kan yang menemukan kasusnya itu terkadang bukan guru mata pelajaran ataupun wali kelasnya bagi sekolah kita. Kebetulan misal dia lagi di WC, kasus besar misalnya merokok atau dia keluar dari kelas, itu yang menemukan itu kan guru piket ataupun guru-guru tertentu, bahkan wakil bisa. Nah itu kan langsung di up, langsung ke orang tua standar itu kan kalau di sekolah kita. Nah kalau seluruh guru itu masuk ke dalam ini namanya dari sesi kita ini, jadi kan mereka sudah tahu oh harusnya ranahnya misal salah satu anak keluar ini pelajaran siapa, oh pelajaran Bu Ima, berarti dengan Ibu Ima dulu kan diselesaikan. Nanti apa tindak lanjut dari Ibu Ima? Apa nak ditaruhnya ke wali kelas, bisa ke wali kelas ke BK? Itu kan kalau kasus di sekolah kita itu banyak. Jadi sebenarnya kita ini seluruhnya ya dari sesi-sesinya sendiri Pak mengenai ini. Saat ini itulah masalah kita. Tidak mungkin tidak masalah terus, tapi level tiap-tiap itu kita. Jadi tidak langsung saat itu langsung, benar kan? Jadi harusnya levelnya itu memang benar di share nanti di grup. Sebenarnya saya juga ingin mengumpulkan semua Bapak Ibu, cuma sepertinya waktu kita. Kalau saya berpikir kalau pulang sekolah Bapak Ibu capek kan, kalau Sabtu ini kita pulangnya cepat. Jadi nanti coba saya koordinasikan dengan kepala sekolah, apakah harus disampaikan lagi ini kepada seluruh guru atau gimana nanti teknisnya. Ya, belum termasuk yang keluar tadi ya. Ya. Ada lagi yang ingin menanggapi atau ada yang menjelaskan? Silakan Mbak Iben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ngajar di SMP ini hampir 5 tahun. Sebelumnya saya mengajar di madrasah. Madrasah itu BK langsung ke ada kursus jalannya ke pengawasan, kemudian ke pengasuhan. Saya bingung di sini lihatnya. Ada saya pernah jadi wali kelas, ini mungkin terkait dengan saya tidak tahu, tapi menurut saya kalau saya tanyakan, anak ini jalan sekolah, sudah dipanggil kepala sekolah, SP-nya sudah sampai 3, tapi tetap naik, tetap lulus, jangan pangkat
lain. Jadi belum selesai, belum tuntas permasalahannya. Kalau untuk itu kembali ke pihak sekolah masing-masing, Pak. Karena kan kalau kita mau kasih sanksi itu kan bukan wewenang kita, jadi itu kembali ke kepala sekolahnya. Ingin mempertahankan anak itu atau dikeluarkan, pindahkan itu. Bu Tri ada mau lagi? Baik, saya sedikit menanggapi pertanyaan Baik. Mungkin kita berdua pernah berkolaborasi waktu kelas 9 kelas kemarin ya. Sebenarnya kemarin saya sudah menyampaikan itu ke siswa bagaimana ini tidak lanjutkan. Terus tanggapannya karena berhubung dari kelas 9 dan sudah semester akhir dengan ujian, jadi sepertinya dipertahankan. Jadi kita sebagai mereka juga saya tidak bisa menyampaikan yang lain kan, karena keputusan ini ada di kepala sekolah dan juga bagaimana kolaborasi sama kepala sekolah. Ya. Jadi dari ilmu PK belum ketemu itu. Pak, itu kan keputusannya semuanya ada di pihak sekolah, bukan kita yang memutuskan. Mereka hanya mendampingi. Tapi sebagai wali kelas, tanya lagi udah diurus lagi udah ini sudah tidak tanggung sekolah seminggu. Dibiar lagi, ada sekolah lagi. Mana tiap hari kita datang ke uang itu? Ya sebenarnya ini tiga masalah yang sudah kita hadapi. Jika masalah yang sudah kita hadapi kemarin, sebenarnya bukan ranah mereka lagi, bukan? Itu sudah ranah wakil kesiswaan. Mereka tidak dong pegang lagi kalau sudah kita kan sudah melakukan beberapa kali kan kaitannya. Nah, sebenarnya sudah melakukan beberapa kali itu harusnya menemukan hasil. Karena berhubung dia itu kelas 9 dan sudah semester akhir dan ujian juga sudah mendekati, makanya kayaknya dipertahankan. Jangan sampai ketemu ujian. Iya, setelah BK, misalnya kan kalau ceritanya pendampingan, artinya bahwa wakil kesiswaan. Mereka walaupun mendampingi hanya mendampingi saja, tidak ada lagi. Ada lagi ibaratnya. Iya, ada batasannya karena menurut kita JBK sudah sampai seperti itu, jadi tinggal wakil siswanya mengambil keputusannya sebagaimana. Jadi saya dari kelompok-kelompok ini aja ya, yang ada aja ya. Silakan Bapak Ibu dari kelompok, tadi kan ada kelompok 3, ada 3 kelompok. Jadi saya bagi saja ini tier 1, tier 2 dan tier 3. Silakan Bapak Ibu cari satu buah kasus bisa yang terjadi dalam sekolah kita ini. Lalu apa yang akan dilakukan pada permasalahan murid tersebut sesuai dengan tier-tier masing-masing. Misalnya tier 1 itu kan yang masalah yang universal ringan. Nah, apa kasusnya? Tier 2 apa kasusnya? Tier 3 apa kasusnya? Silakan Bapak Ibu cari kasusnya secara kelompok, lalu bacakan nanti apa yang Bapak Ibu lakukan pada permasalahan tersebut. Kami dari tier 3 permasalahannya berat. Langsung dihadapi oleh kelasnya langsung. Jadi di sini saya mau bercerita dulu, kasusnya ada di kelas saya.
yang dikatakan dia baik, fisik cukup, untuk mentalitas agak dipertanyakan. Nah, di sini kisahnya anak ini rajin, dia bisa membantu guru, dia juga kadang bermain di dalam kelas dengan teman sebayanya. Tapi sepertinya dia memiliki traumatis terhadap bully yang pernah menimpanya. Sedikit cerita, dia SD pernah dibully katanya. Terus SMP kelas 7, waktu itu di kelas 7, tidak tahu kelas 7 berapa, dia juga pernah dibully. Kayaknya menurut saya ini trauma. Benar sekali di ketiga ini kan ada tentang traumatisnya. Nah, apa yang akan dilakukan pada permasalahan murid tersebut? Saya sendiri bingung sebenarnya. Ini bertanya juga di kelompok ini, karena dari saya pribadi cara menangani kasus ini sudah ditanya, tapi kadang jawabannya berubah-ubah. Apakah ini perlu ke psikolog, psikiater, atau selain guru BK ya maksudnya, karena melihat latar belakangnya dari keluarga yang ekonomi biasa saja. Kalau mungkin mau ke psikiater mungkin perlu biaya. Saya sendiri mau menyarankan dia ke sana, takutnya orang tuanya juga tersinggung, apa anak-anak dibawa ke sana. Tapi permasalahannya ini Bu, dia kalau ditanya jawabannya suka beda-beda, dan hal-hal yang tidak penting kadang dibilang memang aku sudah nyapu, aku sudah nyapu bagus. Kadang kita ditunggu di depan situ, nak nyapu nunggu. Ya saya jadi saya sebenarnya minta solusi juga dari guru-guru lain terhadap anak saya, karena ini menurut saya permasalahan yang berat jika harus sampai ke dokter atau ke psikolog. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih yang bagus.